Udah. Ya Pak. Udah masuk semua dua-duanya. Bu Ibu nggak aktif. Jadi kita rekam aja. Nanti yang situ kita. Oke. Baik, shalom Bapak-bapak. Shalom. Shalom, puji Tuhan, kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan pagi hari ini. Ya, biarlah kami pagi hari ini Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu juga di tempat ini ya Bapak. Biarlah setiap lidah boleh memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan siap segi Moskow beribadah minggu pagi ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus sebagai persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan terlebih lagi kami akan mendengarkan sebagai firman-Mu yang bisa menuntun sebagai kompas rohani kehidupan kita untuk masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, untuk membangun suatu keluarga yang bahagia dibutuhkan dua landasan. Yang pertama adalah iman dan keadilan. Iman dan keadilan ini merupakan satu sosok mata keping yang tidak bisa terpisahkan. Apabila keluarga bahagia, maka negara akan sehat, maju, saudara kasih dalam Kristus. Oleh karena itu, apakah iman dan keadilan itu? Next, kita akan memberikan satu tips-tips supaya saudara bisa membangun keluarga yang bahagia, ya, damai sejahtera dan sukacita.
Ya, yang pertama adalah 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus kita. Itu sudah, ya. Jadi iman tanpa perbuatan mati, atau disebut NATO, no action talk only. Makanya landasan kita iman dulu, perbuatannya keadilan. Yang lebih bahaya lagi nona, name only, no action. Nama orang Kristen, name only tapi no action. Hubungan kita dengan Tuhan dan sesama dengan dasar iman dan keadilan, saudara yang kasih dalam Kristus. Dengan iman kita percaya Tuhan selalu ada. Kita beribadah setiap minggu sesuai dengan ideologi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus beribadah, ya, membangun hubungan relasi dengan Tuhan, saudara. Dan itulah yang disebut iman. Kalau saudara tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan, ya, tidak beriman, saudara, ya. Jadi pertama kita miliki iman dulu, baru kedua kita membangun hubungan sama manusia dengan keadilan. Mengapa keadilan ini penting, saudara? Karena dengan keadilan kita bisa memperlakukan orang, ya, dengan tidak semena-mena. Ada hak asasi manusia, saudara, ya, dan belajar menghargai sesama sebagaimana yang Tuhan kehendaki kita dalam hidup kita, saudara. Di dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah memberikan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan nyata pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, manusia itu waktu dicipta pertama itu sempurna, Adam dan Hawa. Setelah Adam jatuh dalam dosa, maka manusia dicemari oleh dosa. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, Allah itu adalah adil, ya, kasih dan adil, sehingga Dia menginginkan supaya manusia kembali lagi menjadi serupa gambaran dengan Allah. Makanya mengutuskan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, inkarnasi, lahir dari perawan Maria dan mati di salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang disebut dengan iman. Karena iman dan keadilan adalah kunci keberhasilan kehidupan, ya. Kunci keberhasilan kehidupan adalah iman dan keadilan. Itu pegang aja tuh. Jadi Anda memupuk iman tiap hari, baca firman Tuhan, beribadah, menyembah, memuji Tuhan, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Cari gereja, cari komsel, cari fellowship yang memberitakan firman Tuhan, saudara, ya. Kalau saudara usahawan, cari chapter fellowship yang khusus untuk para usahawan dan profesional, ya, untuk dibina imannya. Iman tanpa keadilan adalah ketimpangan, saudara, ya. Sebaliknya berteriak-teriak menyerukan keadilan, tapi tanpa iman ujungnya berakhir kekecewaan. Jadi dua-duanya harus jalan. Jadi kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, maka kita harus beriman dan harus adil. Iman yang merupakan kepercayaan mendalam kepada Kristus, dan keadilan merupakan sikap yang adil dalam segala aspek kehidupan, saling melengkapi, menjadi dasar bagi kesuksesan dan keberhasilan orang. Bapak Ibu saudara yang kasih, banyak orang tidak tahu, ya, dan tidak menekankan kepada kedua ini, iman dan keadilan. Saya kasih contoh. Apabila saudara datang kepada sebuah gereja dengan jemaat tetap, adilkah saudara apabila saudara tidak memberi perpuluhan? Ya,
Karena gereja butuh dana untuk membiayai orang-orang yang full time, saudara. Orang-orang Lewi itu bekerja sepenuhnya, dia tidak berpenghasilan, saudara. Dia hanya mengandalkan gereja yang memberikan gaji. Nah, di mana dari kolektor? Ya puji Tuhan, tapi sedikit. Dari perpuluhan lah, saudara. Nah, itulah yang disebut keadilan. Jikalau saudara pelit dalam hal donasi ya, pada satu organisasi atau satu gereja, itu juga sudah tidak adil. Bahkan di dalam kitab Alkitab, orang pelit tidak masuk, tidak layak masuk dalam kerajaan surga, saudara. Ya, nah, itulah adil. Apabila saudara hutang kepada orang lain, harus bayar, saudara. Itulah nilai-nilai keadilan. Jangan dikit balik, yang memberi hutangnya dimaki-maki dan tidak mau bayar, tidak mengakui lagi. Nah, inilah saudara, nilai-nilai keadilan ini jangan dianggap remeh. Kalau Anda ingin dihormati orang, tegakkanlah keadilan, baik kepada teman-teman relasi, terutama keluarga dulu, teman-teman relasi bisnis. Dari situlah saudara. Ada yang mengumpamakan adil itu begini. Ibaratnya saudara ikut tur masuk dalam bus pariwisata rombongan 50 orang. Ke luar negeri lah, ke satu terowongan jembatan di mana. Tiba-tiba di dalam terowongan itu panjang, ya, terjadi lampu padam. Saudara. Banyak orang gelap semua. Tapi orang yang mempunyai iman dan keadilan, dia harus bangkit. Bapak percayalah bahwa menolong orang demi keadilan sesama dan beriman kepada Tuhan, Tuhan akan bantu. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk mengambil langkah. Semua pada menjerit. Tiba-tiba ada satu orang, kebetulan dia bawa baterai. Dia nyalain baterai itu dan dia bilang, jangan takut. Saya akan memandu saudara, ya. Saya akan sebagai pelopor di depan, saya akan menyalakan ini dan saudara keluar dengan selamat, jalan kaki sampai keluar dari terowongan gelap itu. Itulah yang disebut keadilan. Ya. Jadi kami mengimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, apabila saudara belum mendapatkan iman dan keadilan itu, apabila saudara masih dalam level yang rendah untuk mendapatkan iman dan keadilan itu, dan apabila saudara ingin konseling, mari hubungilah nomor handphone di bawah ini. Kita akan bantu secara gratis, cuma-cuma, dan saudara akan dimemberdayakan dalam dosa, dan saudara dijamin akan disenangi setiap orang, dihormati setiap orang, bahkan Tuhan akan menolong saudara, akan memberikan perkara-perkara dari kecil sampai besar. Demikianlah kata-kata motivasi ini, semoga kata ini membangun iman saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini yang kami baca bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk
ya, membaca, bukan hanya membaca, tetapi kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau hanya membaca, ya, sama aja lari itu. Kita renungkan di dalam pribadi kita, ya, baru kita bagikan ke orang lain. Sesudah kita renungkan, kita bagikan supaya juga orang itu mendapatkan berkat lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. Baik, mari kita buka di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Saya baca bagi kita semua, Bapak Ibu. Di bawah perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayung, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberikan terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tema yang diberikan dari CMC Ginosko Tanjung Priok adalah menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia itu, Bapak Ibu, tidak gampang. Menjadi garam itu tidak gampang sebenarnya. Tetapi bagaimana cara kita? Ya? Apakah kita pahami dulu apa artinya itu garam? Apa itu fungsinya garam? Apa itu manfaatnya garam? Ya. Poin yang pertama, ya, Yesus mendorong kita untuk memberikan dampak. Ya, apa itu dampak? Dampak positif atau dampak negatif? Dampak positif, ya, supaya kita ketika kita berada di tempat pekerjaan, kita harus menjadi garam di situ. Ketika kita berkumpul di komunitas, kita menjadi garam, jangan jadi pengacau. Ya, bagaimana lagi kalau kita di tempat pekerjaan kita, ya, kita harus tunduk kepada pimpinan kita. Mau sepintar apapun kita, mau sehebat apapun kita, ya, di dalam pekerjaan kita, yang namanya bawahan itu istilahnya hamba, ya, tetap ikut perintah tuannya. Nggak mungkin terbalik, Bapak Ibu, ya. Makanya di luar sana banyak sekali persoalan-persoalan, Bapak Ibu. Pas sekali ini tema yang disampaikan sama saya oleh CMC Ginosko Tanjung Priok ini, di mana isu-isu global, ya, isu ini bukan hanya isu, Bapak Ibu, yang sudah terjadi sekarang itu, ya. Bagaimana respon kita, orang yang sudah mengenal Kristus, mengenai isu tentang peperangan Israel dan Palestina atau Iran? Bagaimana respon kita, Bapak Ibu? Atau kita ikut campur atau bagaimana? Saya rasa baik, Bapak Ibu,
Bukan saya ini ya. Kita harus menjadi garam di situ. Kita harus bagaimana cara kita menjadi pendamai. Kita doakan Bapak Ibu. Cara kita nggak sanggup dengan materi, kita nggak sanggup dengan tenaga. Kita doakan supaya mereka itu diberikan kedamaian Tuhan, supaya hati mereka itu luluh, supaya berhentilah peperangan ini. Soalnya peperangan ini berefek kepada kita semua, berefek dalam usaha. Ya, saya dengar di luar sana bensin mahal, ada yang 95 atau berapa itu. Tapi kita bersyukur di Indonesia ini masih tetap harganya, Pak. Ya, masih tetap harganya, nggak naik-naik. Makanya kita doakan terus pemimpin negara kita ini, ya, supaya Tuhan beri ya kebijaksanaan kepada mereka. Ya, jangan kita di dalam permasalahan kita jadi ya pengacau. Ya, akhir-akhir ini ada lagi isu-isu mengenai penistaan. Kita sebagai orang Kristen, ya, kita ikuti jalur damai, kita ikuti jalur yang benar. Mau dihina pun kita, ya biarin dia hina. Mau ini apa, biarin dia, nggak ada keuntungannya kok. Ya, dalam pribadi saya Bapak Ibu, saya dihina, saya bersyukur. Ya, saya dicaci maki, saya bersyukur. Saya direndahkan, saya bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Ya, karena apa yang mereka katakan itu belum tentu benar Bapak Ibu. Belum tentu benar. Makanya kita itu jangan pernah pusing soal itu. Ya, kita harus bersandar kepada Tuhan. Nah, bagaimana pola hidup jemaat Tuhan yang patut dilakukan? Ya, apa yang kita lakukan untuk menjadi garam itu, menjadi garam di mana kita berada? Ya, kita teladanilah Yesus, di mana Yesus di dalam pelayanannya itu dia memberikan kasihnya. Dia memberikan contoh, dia mengajarkan. Ya, saya juga salut dengan Bapak Dr. Gunadi Gunawan sebagai ketua ya Sinode CMC. Saya ya sejak saya kenal Pak Dr. Gunadi, sosok pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang bijaksana. Ya, garam, sebagai garam bagi kita semua. Ya, kenapa saya bisa begitu bilang begitu Bapak Ibu? Ya, Bapak selalu rendah hati, selalu melayani. Ya, mana ada orang itu buang waktunya untuk pelayanan, tapi saya salut sama Bapak, tetap semangat, ya, dalam pelayanan. Ini sebagai contoh yang nyata yang dalam hidup kita. Kita lihat sendiri, saya lihat sendiri. Itu namanya garam. Memberikan rasa, memberikan dampak bagi orang lain. Ya. Memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya. Ini sosok orang tua yang memimpin kita di Sinode CMC. Ya, kesetiaannya itu perlu kita contoh. Ya, saya sendiri saya belajar begitu. Ya, orang tua kita Bapak Dr. Gunadi Gunawan sebagai contoh ya, dalam pelayanan. Itu yang namanya garam. Jangan kita bilang ini garam yang
kita pakai di dapur itu. Tapi perlu juga itu. Ya, garam di dapur itu yang kita gunakan Bapak Ibu. Tetapi di dalam kehidupan kita garam itu ya bagaimana perbuatan kita sehari-hari ya kepada orang lain. Apakah orang lain ketika kita berada di dekat mereka, mereka terberkati dengan cara kita, atau sebaliknya Bapak Ibu? Kita orang yang percaya harus kita menerapkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan kita menjauhkan hal-hal yang baik. Kita harus menerima keputusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi garam itu kita harus komitmen untuk menerima keputusan Tuhan. Kenapa sih kita menerima keputusan Tuhan? Untuk apa sih kita menerima keputusan Tuhan? Ya karena Tuhan dapat dipercaya. Tidak ada selain Tuhan yang kita percaya. Mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Karena Tuhan tempat janjinya. Kalau manusia kadang lalai dalam menempati janjinya. Mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Karena Tuhan yang terbaik dalam hidup saya dan hidup saudara semua. Poin yang kedua, menjadi teladan dimanapun kita berada. Ya. Di sini diajarkan kita untuk menjadi teladan, ya, menjadi contoh, ya, jangan hanya, ya, kita di tempat pekerjaan contoh, kita hanya baru kita kerja disuruh, ya, jangan Bapak Ibu. Di dalam gereja baru kita susun kursi disuruh. Kalau kita udah tahu tempat kursinya di mana, kita ini otomatis saja, jangan langsung disuruh sampai disuruh-suruh kita. Ya, saya juga di tempat kerja saya nggak mesti harus disuruh-suruh sama bos. Awal satu bulan 2 bulan, ya, karena udah tahu pekerjaan, ya udah kita laksanakan saja pekerjaan kita, ya. Jangan nunggu dulu pemimpinnya perintahkan kita. Kita sudah tahu, dia udah kasih arahan, ini yang kamu kerjakan, ini. Tinggal laksanakan. Ya. Begitu juga maunya Tuhan. Tuhan sudah berikan perintahnya kepada kita. Ya. Dia memberikan perintah, tinggal kita menjalaninya. Ya. Kadang kita juga lalai. Ya, yang namanya manusia pasti lalai. Ya. Tetapi kita hindari kelalaian itu, Bapak. Jangan sampai kita lupa dengan Tuhan. Ya. Apa yang menjadi teladan itu? Seperti apa sih teladan itu? Ya. Saya kasih contoh yang nyata, juga orang ketua kita. Ya. Dia sebagai teladan bagi kita. Ya. Dia teladan, benar-benar orang tua yang memberikan contoh bagi kita. Kalau anak muda atau yang masih umur di bawah 30-an tidak semangat untuk melayani, kalah dengan bagi tua, ya luar biasa. Kita ini, ya. Makanya Bapak Ibu, dalam hal apa kita menerapkan keputusan Tuhan? Dalam hal apa? Dalam memanfaatkan waktu kita. Jangan kita buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Bisa kita baca di dalam 26
Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 ya. Ada yang udah menemukan Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, atau saya bacakan bagi kita semua. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, 2 ayat saja ya saya bacakan. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang menjadi kaya, makin lama makin kaya, sehingga ia menjadi kaya raya. Ya, ini jelas. Kalau kita menjadi teladan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, pasti saya yakin berkat Tuhan itu ya mengalir kayak air, mengalir terus ya. Mengalir, istilahnya itu kita tabur dulu di dalam pekerjaan kita tabur dulu, di dalam juga berbisnis kita tabur dulu hal-hal yang baik. Jangan kita berpikir saya cepat dapat hasilnya dulu ya, mustahil itu ya. Kita tabur, baru kita pupuk, rawatlah, baru kita panen. Saya juga sering waktu masih di kampung itu, saya pernah kerja di sawah. Awalnya dulu kita sediakan dulu lahannya ya, nggak langsung kita tanam, kita bersihkan dulu, itu memakan waktu. Lalu habis itu baru kita tanam, habis itu lagi kita tunggu, kita bersihkan. Butuh proses. Di dalam kehidupan kita juga butuh proses Bapak Ibu. Nggak ada yang instan dalam hidup ini ya. Di dalam hidup ini tidak ada yang instan ya. Hanya mie instan yang ada ya. Ini jelas di dalam Matius pasal 5 ini jelas dikatakan bahwa kita menjadi teladan ya, menjadi terang dimanapun kita berada Bapak Ibu. Jangan hanya di rumah ya, tetapi nomor satu dulu kita terapkan teladan itu di rumah kita, di teman kita, di lingkungan kita ya. Kita ajarkan kebaikan kepada sesama kita Bapak Ibu. Jangan sebaliknya, jangan kita balik-balik lah kebenaran firman Tuhan. Saya baca lagi ini di ayat yang ke-13 ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, diinjak-injak ya. Gak ada lagi gunanya karena tidak berdampak. Kalau kita tidak berdampak bagi sesama kita, gak ada gunanya kita, gak ada manfaatnya. Seperti orang yang tidak waras pikirannya ya, yang enggak dianggap ya. Ketika kita itu ketika kita berdampak kepada orang, saya yakin waduh, orang bilang ini sungguh luar biasa ya.
Kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Ya, kemuliaan Tuhan itu Bapak Ibu. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, saya yakin kemuliaan Tuhan itu, ya, orang yang belum kenal kita sebagai orang Kristen pasti udah kenal ini orang Kristen. Ya, ketahuan itu. Banyak juga yang saya kenal kalau saya naik ini busway. Ini orang itu udah tahu kalau saya ini orang Kristen. Saya bilang, kok tahu? Saya tahu. Ya. Makanya kalau kita itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Ya. Kita fokus saja kepada Tuhan. Ya. Kita fokus memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, dalam hal apa kita menerapkan keputusan Tuhan? Dalam membangun kerjasama yang baik. Kita bangun kerjasama yang baik, baik antara sinode dengan bawahannya. Begitu ke bawahannya, membangun kerjasama yang baik supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Ya. Selanjutnya, dalam hal apa kita menerapkan keputusan Tuhan? Memilih damai dalam diri kita maupun orang lain daripada bertengkar. Ya. Ini isu-isu yang kita lagi dengar-dengar ini di luar. Ya, apakah mana yang kita pilih Bapak Ibu? Kita pilih damai dalam diri kita dan orang lain atau gimana? Itu tergantung pilihan. Ya, saya juga tidak menghakimi saudara. Saya bilang begini. Soalnya tugas untuk menghakimi itu bukan tugas kita manusia, tapi tugasnya Tuhan. Dalam hal apa kita menerapkan keputusan Tuhan? Menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat itu kadang gampang. Itu berkata ya gampang sekali, tetapi melaksanakannya itu kadang berat. Ya, karena berbagai macam menjadi berkat itu Bapak Ibu, bukan hanya satu macam. Menjadi berkat dalam hal berkata-kata, menjadi berkat dalam finansial. Ya. Kita itu sebenarnya gampang sekali berkata, tetapi melaksanakannya itu kadang berat Bapak Ibu. Saya jujur sendiri. Saya nggak pernah bohongin diri sendiri. Saya jujur bahwa dalam menjadi berkat itu kadang berat untuk melaksanakannya. Ya. Tetapi bagaimana cara kita Bapak Ibu? Kita belajar pelan-pelan. Kita belajar untuk menjadi berkat. Ya. Belajar seperti apa? Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Ya, kita mulai dari tetangga kita, ya. Kita menjadi berkat dulu. Ya. Baru ke sana ke sini. Baru seterusnya. Baru di lingkungan kita menjadi berkat. Selanjutnya kemana? Gak bisa ya? Kelewat. Yang ketiga, belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Ini penting. Ini tadi disampaikan oleh sebelum
Saya sampaikan firman Tuhan, orang tua kita tadi sampaikan tadi. Belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Belajar dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan melalui apa? Melalui pelayanan kita, melalui doa kita. Banyak yang bertanya, mengapa sih berhubungan dengan Tuhan? Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan segalanya bagi hidup kita, bagi hidup orang percaya. Ya, gak ada alasan lain selain karena hidup kita itu Tuhan yang memberi. Makanya kita patut berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kalau berhubungan, istilahnya berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan Tuhan itu ada perbedaannya. Ketika kita berhubungan dengan orang lain sama kita pasti ada rasa kecewa. Tetapi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya tidak pernah Tuhan mengecewakan kita. Ya. Mengapa kita harus berhubungan dengan Tuhan? Karena akhir-akhir ini banyak godaan yang menjatuhkan kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menjauhi Tuhan, saya yakin godaan itu selalu datang. Ya. Pasti datang itu, Bapak Ibu. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ya, saya yakin godaan-godaan iblis itu akan jauh bagi kita. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita ketika kita berhubungan dengan Dia. Yesus telah memberikan contoh kepada kita, Bapak Ibu. Ya, memberikan contoh dalam pelayanannya menjadi garam dan terang dunia. Apa contoh-contoh yang Yesus yang kita lihat, Bapak Ibu? Yaitu satu, mengasihi. Dia Yesus mengasihi. Apakah kita bisa mengasihi sesama kita? Apakah kita bisa mengasihi orang di sekeliling kita? Apakah kita bisa mengasihi orang di tempat kita bekerja? Atau bisa kita mengasihi orang di tempat kita kuliah? Kasih itu nomor satu. Kedua, rendah hati. Ya, ini kuncinya itu. Kita rendah hati. Ya, bagaimana itu rendah hati, Bapak? Ya, kadang definisi rendah hati itu banyak sekali terjemahannya yang dibuat-buat oleh manusia. Beda rendah hati dengan rendah diri. Rendah hati itu tidak menolak kebenaran, tidak menolak kebaikan. Kadang orang itu, ya, istilahnya tahu, tidak mau ditegur. Di dalam pekerjaan itu kan ditegur sama bosnya, tidak mau, malah ini lebih keras dari bosnya. Ya. Jangan kita rendah hati, jangan kita melawan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus jalani. Ya. Ketiga, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu, ya,
Kadang kita menjalaninya juga berat-berat. Tetapi kalau orang yang sudah percaya tidak berat untuk menjalaninya. Ya. Kita ikutin aja koridornya Tuhan. Kita ikuti aja jalurnya Tuhan. Jangan melenceng. Tapi kadang juga melenceng kalau saya sendiri. Kadang melenceng. Ada faktornya Bapak Ibu. Ya. Dalam berbisnis juga saya dengar tadi sama ini yang disampaikan Bapak tadi, kita memberikan pinjaman. Kadang orang yang kita kasih pinjam itu lebih galak dengan kita. Udah ditolong malah dia lebih galak. Itu namanya tidak sadar diri orang itu. Kalau kita sudah ditolong, ya kita bersyukur, kita balikan. Ya. Ada juga dibahas di Matius itu, saya lupa ayatnya itu, pernah saya khotbahkan itu juga mengenai itu. Ya. Kita harus kembalikan, ya, dengan bunga yang kita sepakati. Ya. Kadang manusia ini ya sombong dalam hidupnya. Ya. Dia udah ditolong tidak bersyukur. Dia udah dikasih jalan, dia tidak bersyukur. Ya. Kalau saya dalam kehidupan saya akan terapkan itu Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada orang yang membuka jalan bagi saya. Saya bersyukur kepada orang yang memberikan petunjuk bagi saya. Karena tidak semua orang itu memberikan motivasi bagi kita. Tidak semua orang itu memberikan petunjuk bagi kita. Ya. Kalau kita bayar atau kita kursus supaya orang itu memberikan petunjuk bagi kita untuk lurus, pasti kita nggak sanggup bayarnya. Ya. Tapi ada orang yang peduli, yang kasihan sama kita. Ini laksanakan ini jalannya. Jarang orang itu memberikan jalan bagi kita, apalagi memberikan finansial, membantu kita. Kita bersyukur. Ya, kalau kita udah dapat ini, ya udah ini saya akan kembalikan. Saya bersyukur udah dia tolong saya ini lagi susah ini, nggak ada ini uang jajah anak saya atau berobat anak saya ini. Tiba-tiba dia udah menolong saya bersyukur banget. Saya akan berusaha untuk kembalikan. Tapi kadang orang sekarang itu Bapak Ibu tidak tahu bersyukur, nggak tahu apa faktornya. Kadang saya juga berpikir di situ, apa sih yang mempengaruhi orang ini kok bisa keras hatinya. Nah, bulan lalu ya ada teman saya, dia itu menagih nasabahnya, ada pinjaman itu, ini ponakan saya 100 juta di Bandung. Dia itu jalanin duit di sana. Orang ini kabur. Lalu diselidiki ketemu. Lalu kami datang ke sana Bapak Ibu. Kami temuin dia. Ya. Ternyata dia juga seiman dengan kita. Ya, seiman dengan kita. Apa alasannya? Kenapa dia ini kabur? Usahanya bangkrut, nggak jalan lagi. Makanya dia sembunyi, stres dia katanya. Lalu saya berkata kepada beliau, bukan solusinya kalau itu kabur. Ya.
Kalau kamu ada waktu ditagih itu, ada di rumah, dibicarakan baik-baik, dicari solusinya. Ya, kita nggak pernah maksa, kita nggak pernah melakukan tindakan yang tidak baik. Ketika kamu ada di rumah, dibicarakan, semuanya itu ada solusinya. Baru ya minta maaf. Ya. Saya doakan dia Bapak Ibu. Dia bilang waktu itu, saya pusing, gak ada jalan. Ada duit saya di sini, ditagih sana, ditagih sini saya. Makanya saya begini, yang penting saya tenangkan pikiran saya di rumah saudara saya. Saya bilang, ya mulai hari ini Bapak Ibu, jangan berpikir begitu lagi. Gimana ini pembayaranmu sama ponakan saya? Apakah kamu sanggup bayarnya? Sanggup berapa? Ya, dia berkata, saya akan cicil. Kalau dari awal dia berkata demikian, pasti dia tidak menyusahkan orang lain. Nah, makanya dalam hidup kita jangan kita menyusahkan orang lain. Dia udah tolong kita susahkan dia. Kan aneh. Udah hilang kasih di dalam dirinya. Ya. Makanya Bapak Ibu, yang baik dan berkenan kepada Tuhan, itu yang akan kita lakukan. Itu yang kita laksanakan. Jangan yang baik dan berkenan pada kita, itu yang kita laksanakan. Tapi yang baik dan berkenan pada Tuhan, itu yang kita laksanakan Bapak Ibu. Apa itu yang baik dan berkenan pada Tuhan? Kita mengasihi Dia. Kita belajar rendah hati. Kita hidup dalam kebenaran. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu itu Tuhan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, di lingkungan kerja, di lingkungan organisasi kami, atau di tempat-tempat kerja kami, atau di tempat perkuliahan. Tuhan, ajarkanlah kami, ingatkan kami untuk menjadi dan garam dan terang bagi sesama kami, bagi negara kami, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak. Ya, saudara yang kasih dalam Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Garam bicara asin, bicara tentang keteladanan kita serupa Kristus, ya, terutama 9 buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, ya, penguasaan diri. Itulah yang harus kita transformasi setiap hari. Dan terang bicara kita memberitakan kabar baik supaya orang-orang yang berdosa, yang meraba-raba mencari keselamatan, menuju kepada surga, menemukannya, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa, yang diyakini sebagai umat Kristen sesuai Alkitab, sehingga kita percaya dan melakukan kehendak-Nya. Ya, kabar baik bagi saudara yang belum punya ibadah, yang ingin beribadah kepada Segi Nosko di Priuk,
hubungi nomor telepon di bawah ini apabila satu keluarga, suami istri, berikut anak, kami bersedia untuk menjemput dan mengantarkannya dan bahkan diberikan nasi pok, ya, asal betul-betul sungguh mau beribadah. Setiap minggu pukul 9.30, ya, hubungi di pesawat 0812 9346 7111, konseling gratis CMC Ginosco. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kita bisa menyimak dan menyadari bahwa tanpa kita beriman kepada Tuhan, maka mungkinkah kita akan hidup adil di dunia ini? Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Kristus, kita harus beriman percaya kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta manusia, yang memberikan kasih karunia anugerah terbaik untuk manusia, memberikan pertolongan sehingga rancangan di masa depan adalah rancangan yang lebih baik, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan pengharapan kasih karunia dari Tuhan yang terbaik untuk menyongsong hari depan. Sekarang angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha. Semua katakan amin.